Shalom Bapak Ibu Saudara dan selamat pagi dan selamat menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, khususnya untuk hari ini di hari yang ke-16 di tahun 2021. Dari Bukit Sion Makale, kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk meninggalkan sejenak aktivitas kita dalam memulai hari baru yang Tuhan karuniakan dengan datang di hadapannya, bersaat teduh, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita hari ini menurut bacaan harian Gereja Toraja, yaitu dari Mazmur pasal 139 ayat 13 hingga ayat 18. Mazmur pasal 139 ayat 13 hingga ayat 18. Mari berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, Allah pemilik dan penuntun kehidupan kami. Di pagi ini ya Tuhan, kami menaikkan syukur kepadamu, menaikkan hormat pujian untuk segala kuasa Tuhan yang terus-menerus kami alami dalam kehidupan ini. Kami percaya Engkau yang telah menciptakan kami, Engkau pula yang akan terus-menerus memelihara dan melawat keberadaan hidup kami. Tak sedetik pun dari kehidupan kami yang kemudian terhindar daripada perhatian-Mu. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Demikianlah kami menikmati kasih-Mu tersebut, menikmati pertolongan-Mu dalam kehidupan kami umat-Mu. Di pagi ini kami mau semakin memahami Engkau, bagaimana Engkau mengasihi kami, bagaimana Engkau sungguh memperhatikan kehidupan kami, melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya memampukan kami ya Tuhan, agar kami dengan penuh hikmat mengetahui bagaimana kasih Tuhan, bagaimana cinta Tuhan terhadap kami, umat-Mu dalam hari-hari hidup yang Engkau anugerahkan. Ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, buka akal pikiran kami, untuk semakin mengerti, semakin memahami kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 139 ayat 13 hingga ayat 18. Mazmur pasal 139 ayat 13 hingga ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Amin. Dari pembacaan kita hari ini, satu tema yang akan kita renungkan yaitu benih yang berharga. Benih yang berharga. Bapak Ibu Saudara, dari jutaan benih sel laki-laki, hanya satu sel yang bertahan, menembus dan bertemu dengan benih sel telur wanita. Jika berhasil, janin akan terbentuk
Dan ini berarti ada jutaan benih sel laki-laki lainnya yang gugur, tidak mendapat kesempatan untuk hidup. Pemazmur melukiskan dengan sangat indah bagaimana Tuhan mengenal kita dan mengetahui hari-hari di depan kita sebelum napas pertama kita di dunia. Dalam pembacaan kita hari ini, Daud membuka mata kita untuk melihat kuasa Allah yang dimulai pada ayat yang ke-13. Dikatakan, "Engkaulah yang membentuk buah pinggangku dan menenun dalam kandungan ibuku." Bapak Ibu Saudara, kuasa Allah yang dinyatakan ini merupakan pernyataan iman dan kekagumannya kepada Allah sebagai pencipta hidupnya. Perhatikan kata menenun, bermakna bahwa Allah adalah perancang hidup kita. Seluruh kehidupan yang diciptakan oleh Allah berada di bawah pengawasan Allah. Secara pribadi, kita sungguh bersyukur kepada Allah karena perjalanan kehidupan kita telah dirancang olehnya sendiri dengan begitu luar biasa. Kita adalah benih yang berharga. Dan katakan pada diri kita bahwa saya benih yang berharga dari Tuhan. Ada banyak orang yang lahir dengan kecacatan yang permanen, tetapi mereka tetap benih yang berharga dari Tuhan. Pernahkah kita merasakan ada sesuatu yang kurang meski telah mendapatkan semua yang kita mau? Kita harus tahu bahwa sesungguhnya Tuhan telah menginvestasikan di dalam diri kita potensi yang jauh lebih besar dari apa yang telah kita ketahui saat ini. Tetapi kita tidak akan menemukannya sampai kita menyerahkan seluruh diri kita untuk masuk dalam rencana yang telah dikhususkan Allah bagi kita sejak kita ditenun. Setiap makhluk hidup diciptakan oleh Allah dan menampilkan keindahan karya tangannya. Demikian juga kita manusia. Kita diciptakan untuk menampilkan keindahan karya tangannya. Kita adalah benih yang berharga. Untuk itu, jadikanlah hidup kita seberharga mungkin di hadapan Tuhan. Jangan menyia-nyiakan kesempatan hidup yang Tuhan telah anugerahkan bagi kita dengan berbuat sesuatu yang kemudian merusak diri kita sendiri dan mengecewakan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, saudara-saudara kita, terlebih orang tua kita. Bahkan jika kita mengecewakan pencipta kita sendiri, yaitu Allah. Mari pergunakan keberhargaan hidup kita sebaik mungkin dalam hari-hari hidup yang Tuhan karuniakan. Amin. Mari berdoa. Syukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pagi ini. Kembali mengingatkan kami bahwa sungguh kehidupan kami sangatlah berharga. Kami adalah benih yang berharga, di mana dari jutaan benih sel laki-laki hanya satu sel yang bertahan. Dan daripada itu, kami yang hidup saat ini adalah sel yang terpilih ketika kami ditenun dalam kandungan ibu kami. Ajar kami untuk menggunakan hidup kami sebaik mungkin ya Tuhan, sebagaimana kami adalah benih yang berharga. Ajar kami pula untuk sungguh-sungguh melakukan sebaik mungkin dalam kehidupan kami yang berharga di hadapan-Mu. Tuhan pula yang senantiasa melindungi kami sebagaimana Engkau telah membentuk kami di dalam kandungan ibu kami. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Segala situasi yang kami alami di sepanjang hari ini, biarlah kiranya boleh kami lalui oleh karena kasih pertolongan penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena bencana di Sulawesi Barat,
Biarlah Tuhan yang senantiasa menolong mereka yang ada di sana, dan ajar setiap kami untuk mampu terbebani membantu mereka, baik melalui doa-doa maupun secara nyata melalui donasi. Berkati pula jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh, juga bagi orang tua kami yang dalam masa lanjut usia. Tuhan yang senantiasa melawat mereka satu persatu dalam keberadaan hidup, memberkati setiap usaha yang diusahakan dalam memperoleh kesembuhan. Biarlah boleh beraktivitas seperti sedia kala dan dengan penuh sukacita menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Jemaat Tuhan yang dalam bangku pendidikan, peliharakan mereka satu persatu, percukupkan kebutuhan mereka, anugerahkan ketekunan untuk semakin giat dalam belajar, dalam membentuk pengetahuan mereka, dalam memperlengkapi mereka menjadi orang-orang yang berguna, baik bagi bangsa dan negara maupun untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari berkati seluruh instansi pelayanan masyarakat, baik yang bergerak di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya. Anugerahkan kesehatan kekuatan bagi setiap mereka yang bekerja, anugerahkan hikmat, kebijaksanaan, sehingga sehat sepikir, melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Tatanan kehidupan boleh berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari berkati setiap peluh dan usaha jemaat Tuhan dalam mencari kebutuhan hidup untuk kelangsungan hidup mereka ke depan. Biarlah berkat Tuhan senantiasa Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan bahkan ajar setiap kami ya Tuhan untuk mampu berbagi kepada setiap orang-orang yang membutuhkan. Ampunkan salah dosa kami ya Tuhan, terima kami yang berdoa, bukan kehendak kami yang terjadi melainkan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas, selamat menjalani kehidupan. Kita adalah benih yang berharga, dan sekiranya kita mampu mempertanggungjawabkan keberhargaan kita tersebut di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan.